Oke, jadi elektronika daya yang akan kita bahas ya, selama satu semester ini mengacu pada buku ini ya, buku Fundamental of Power Electronic karangan Ericsson dan Maximovic. Mungkin kita mulai dari pendahuluan ya. Oke, jadi secara umum device power device power atau komponen power yang kita bahas ini adalah terkait dengan converter ya. Terkait converter, tentu saja converter yang kita maksud adalah converter daya ya. Ini ada daya input, kemudian ada suatu converter, kemudian di sini ada daya outputnya. Tentu ada control input di sini. Nah, secara umum ada dua macam ya device converter. Pertama, device linear ya, device linear converter, dan ada juga switching converter. Nah, yang linear converter itu tidak kita bahas ya. Tentu saja mungkin sudah pernah disinggung di rangkaian listrik ya, rangkaian listrik dan elektronika, itu mata kuliah berapa itu ya. Oke, device linear, device konversi power converter linear ya, yang tadi saya maksud itu misalnya ada di power supply yang menggunakan transformator ya, jadi menggunakan trafo berbasis trafo. Nah, itu adalah komponen atau converter power ya, converter daya yang linear. Nah, penggunaan konverter daya linear misalnya menggunakan trafo itu sekarang jarang digunakan. Kenapa? Pertama, efisiensinya rendah. Yang kedua, bentuk fisiknya ya, bentuk fisiknya juga cukup besar ya. Jadi kalau untuk menghasilkan listrik 1 ampere misalnya, itu perlu trafo seukuran kira-kira sekepalan tangan anak kecil lah ya. Itu hanya 1 ampere ya. Bagaimana kalau misal kita perlu yang 10 ampere, 20 ampere, bahkan sampai misalnya 50 ampere? Bisa dibayangkan harus segede apa gitu trafonya gitu ya. Nah, converter yang jenis kedua itu adalah converter berbasis switching ya. Jadi di sini ada switching converter. Dan kebetulan juga ya yang akan kita bahas ya, fokus yang akan kita bahas terkait device power ini itu converter yang berbasis switching ya. Nah, bedanya dengan converter linear ya, converter switching ini menariknya efisiensinya bisa tinggi ya. Selain itu bentuknya secara fisik itu tidak perlu memakan ruang yang lebih banyak ya. Jadi bisa dibayangkan sebagai gambaran ya, misalkan charger laptop ya, charger laptop atau charger HP saja ya. Charger HP itu kan bentuknya bisa kecil ya, bisa kecil, ringan,
tapi arusnya itu bisa berapa miliampere itu ya. Ada yang bahkan yang untuk fast charging itu kan bisa nyampe 1 atau bahkan sampai 3 ampere itu ya. Dan itu bentuknya tetap kecil ya. Bayangkan kalau charger HP menggunakan konverter linear ya. Ya, yang dengan kata lain menggunakan trafo. Nah, jadi kita tiap hari membawa charger HP, kalau menggunakan trafo ya beban misalnya berapa kilo ya, setengah kilo mungkin harus dibawa setiap hari. Nah, dengan menggunakan teknologi switching ya, jadi charger HP yang kita punya itu semuanya menggunakan switching converter itu ya. Nah, dengan menggunakan switching converter, selain efisiensinya cukup tinggi, bentuk fisiknya juga ringkas, ringan gitu ya. Sehingga pada akhirnya teknologi berfokus memaksimalkan ya performa dari switching converter. Sedangkan untuk kebutuhan tertentu, misalnya untuk kebutuhan tertentu, misalnya sebagai tegangan referensi untuk analog to digital converter, umumnya menggunakan converter yang linear. Karena converter yang linear, walaupun tadi kekurangannya banyak ya, tapi ada satu kelebihan dari converter linear ya, yaitu tegangannya sangat stabil. Nah, ini yang belum bisa dikalahkan oleh switching converter. Sebagus-bagusnya switching converter gitu ya, ripple tegangannya masih relatif besar ya dibandingkan bila kita menggunakan converter linear. Oke, ada beberapa macam converter, diantaranya DC to DC. DC to DC, kemudian AC to DC, DC to AC, dan AC to AC. DC to DC ini biasanya kita sebut sebagai DC-DC converter atau conversion. Kegunaannya tentu saja mengubah tegangan ya. Ya, tegangan DC misalnya awalnya 5 volt menjadi tegangan yang lebih besar, misalnya 12 volt, atau sebaliknya untuk menurunkan tegangan ya, misalnya menjadi 3 volt. Jadi intinya DC-DC untuk mengubah tegangan ya, tegangannya menjadi lebih besar ataupun lebih kecil ya. Mirip dengan trafo kan, trafo kita bisa gunakan untuk step up ataupun step down. Nah, DC-DC converter switching, berbasis switching juga bisa kita gunakan untuk men-step up ataupun step down. Kemudian ada AC-DC rectification ya. Jadi penyearah AC to DC. Ya sebetulnya banyak kita gunakan sehari-hari adalah ini ya, AC to DC. Misalnya apa? Charger HP itu ya, charger HP, charger laptop, terus banyak ya. Tentu saja fungsi utamanya adalah mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Kemudian ada sebaliknya ya. Jadi sebaliknya dari DC menjadi AC. Jadi DC to AC inversion ya. Ini inversi atau kita biasa sebut inverter ya. Inverter ini umumnya ada bersama dengan generator listrik ya. Misalnya panel surya ya. Panel surya itu kan dia menghasilkan listrik
tapi tegangannya DC ya, tegangannya DC. Sedangkan misalkan kita ingin menggunakan power supply panel surya itu untuk menerangi rumah ya, atau menghidupkan rumah, misalnya untuk menyalakan untuk lampu atau untuk menyumbang gitu ya, menyumbang listrik selain dari listrik PLN gitu. Nah, tentu saja karena panel surya ini keluarannya DC kan ya, sedangkan peralatan rumah tangga itu semuanya menggunakan tegangan AC, maka kita perlu inverter. Kemudian ada AC to AC, cycloconverter ya, cycloconverter ya, atau kita sebut sebagai cycloconverter. Nah, ini mungkin agak bingung ya, kenapa kita perlu AC ke AC lagi gitu ya. Ya, sebetulnya fungsinya mirip ya dengan DC ke DC. Pertama, bisa kita untuk mengubah amplitudenya ya. Jadi tegangan AC, tegangan besar tegangannya bisa kita ubah. Misalnya dari 220 volt dikonversi menjadi 110 volt misalnya. Karena kan kadang misalnya PLN kita akan menggunakan standar 220 volt ya. Sedangkan misalkan kita memiliki produk made in Japan gitu ya. Produk Jepang kan biasanya menggunakan standar Jepang ya. Standar Jepang biasanya menggunakan tegangan 110 volt. Nah, kalau langsung kita colokkan ke 220 volt ya, mungkin kalau spesifikasinya tidak bisa menahan 220 ya bisa rusak ya. Sehingga kalau mungkin pernah lihat ya, mungkin ada di stabilizer ya. Stabilizer umumnya punya output 220 dan juga yang 110 ya. Kalau kalian perhatikan. Itu salah satu contohnya. Nah, selain untuk menaik atau turunkan tegangan, AC-AC converter juga, atau kita sebut cycloconverter ya, ini bisa digunakan untuk misalnya ingin mengubah frekuensi PLN, listrik PLN berapa? 50 Hz atau 60 Hz. Nah, silahkan dicari. Misalkan 50 Hz, kita ingin mengubah dalam, misalnya kita punya kebutuhan tertentu, ingin tegangan AC-nya memiliki frekuensi 100 ya, 2 kali lipat ya. Nah, ini ada caranya ya menggunakan AC converter. Nah, secara umum ya, switching converter ini diagramnya seperti ini. Jelas ada input, ada output ya. Kemudian di sini ada konverternya. Nah, konverter ini diatur melalui kontrol input. Nah, yang mengontrol adalah controller. Controller di sini bisa analog ya, komponen analog maupun komponen digital ya. Nah, di sini si controller perlu feedback atau perlu juga feed forward. Jadi dia tidak harus ini ya, maksudnya
Ini kan secara umum ya, secara umum. Jadi pada dasarnya seperti ini. Tapi bisa jadi ya, switching converter ini tidak memiliki controller ya. Jadi hanya input, switching converter dan output. Atau boleh juga ada yang device yang hanya memerlukan feedback controller tapi tidak memerlukan feed forward. Atau ada yang memerlukan feed forward tapi dia tidak perlu feedback ya. Nah, itu ada juga. Atau ada juga yang device converter yang tidak ada feed forward maupun feedback, tapi hanya ada reference di sini. Jadi kontrolnya kontrol open loop ya. Kalau ada feedback berarti kontrolernya kontrol yang closed loop ya. Nah, yang jelas ya, kalau ingin terregulasi dengan baik ya, outputnya terregulasi dengan baik, biasanya switching converter ini bisa dipastikan ya, switching converter ini memiliki feedback ya, untuk memberitahu controller apakah tegangan keluarannya sudah sesuai atau belum ya. Kemudian terkadang ada reference ya. Referensi ini untuk mengatur, untuk mengeset. Misalnya ingin keluarannya 5 volt. Kita atur referensinya berapa sehingga keluarannya 5 volt. Jadi ini untuk kalau ada referensi ini biasanya untuk device converter yang adjustable ya. Nah, salah satu parameter penting ya pada suatu device converter itu adalah efisiensi. Jelas ya. Karena efisiensi ini krusial karena beberapa kebutuhan ya, ada beberapa kebutuhan tertentu, misalnya untuk monitoring di lapangan ya, hanya mengandalkan daya dari baterai misalnya, maka konverter daya itu harus seefisien mungkin ya. Karena kalau boros ya artinya banyak energi yang terbuang. Sedangkan kalau untuk pengukuran di lapangan ya, misalnya untuk monitoring, baterai itu ya disiapkan ya untuk agar dia beroperasi terus menerus gitu ya. Kalau boros ya artinya banyak mubazir di situ ya. Oke ya. Nah, device converter switching ini tadi kan sudah disebutkan bahwa kelebihannya efisiensinya lumayan ya, tinggi ya. Nah, untuk efisiensi rumusannya adalah daya keluaran dibagi daya masukan ya. Daya keluaran dibagi daya masukan. Tentu saja daya yang hilang itu adalah daya masukan dikurangi daya keluaran ya. Atau dalam hal ini kalau kita substitusi dari sini masuk sini, didapat daya yang hilang itu sama dengan daya keluaran dikali per efisiensi dikurang 1. Nah, ya gambarannya seperti ini. Ini daya yang hilang dibagi daya keluaran. Semakin besar daya yang hilang, ya tentu saja efisiensi semakin rendah ya. Nah, ini kan wajar ya. Ini sebenarnya plot dari fungsi ini. Grafik ini sebetulnya plot dari fungsi ini. Kesimpulan dari rumusan ini ya tentu saja efisiensi tinggi ya itu berarti power loss-nya rendah ya, low power loss ya.
Kemudian small size and reliable operation is then visible. Ya, jadi tadi ya disebutkan bahwa switching converter ini kelebihannya bisa kompak ya. Bisa kompak, ukuran kecil. Beda dengan converter linear ya. Menggunakan trafo berat dan ukurannya besar. Oke, jadi efisiensi memang salah satu parameter yang baik untuk mengukur performa suatu converter ya. Jadi intinya daya masukan converter, daya keluaran. Jadi pengembangan teknologi terkait teknologi converter ya, secara khusus ya, itu tujuannya adalah mencari efisiensi yang setinggi mungkin, tapi tentu saja ukurannya sekecil mungkin dan beratnya juga seringan mungkin. Ya, ini kan masalah pasar ya. Kalau efisiensinya sangat tinggi tapi ukurannya besar dan berat, siapa yang mau pakai gitu ya? Atau kecil, ukurannya kecil dan ringan tapi tidak efisien gitu ya. Ya, siapa yang mau dirugikan gitu kan? Jadi kita ingin mengoptimasi kira-kira efisiensinya cukup tinggi gitu ya. Kemudian ukuran dan beratnya juga cukup ringan ya. Jadi ada optimasi di situ. Oke, jadi device available to the circuit designer. Jadi kalau kita bicara desainer sirkuit ya, kalau urusan signal processing, jadi kalau kita merancang suatu rangkaian, kalau rangkaian itu tujuannya untuk memproses suatu sinyal dari sensor gitu ya, maka sebaiknya hindari komponen magnetik ya. Komponen magnetik kita hindari. Kenapa? Tentu saja kalau ada induksi di situ ya, maka induksi itu bisa menghasilkan gegel induksi. Gegel induksi itu artinya ada semacam gejolak listrik kan ya, gejolak listrik. Ya, itu pada akhirnya menjadi noise ya, menjadi noise. Sehingga kalau tujuannya adalah memproses suatu sinyal gitu ya, itu sebaiknya menghindari komponen-komponen magnetik ya, untuk menghindari tentunya meminimalisir noise akibat induksi ya. Sedangkan resistor, kapasitor itu baik digunakan ya. Dan linear, komponen-komponen linear itu juga bagus ya untuk digunakan. Kenapa? Tadi saya sudah disebutkan sebelumnya, device linear itu stabil sehingga cocok untuk untuk digunakan sebagai signal processing ya. Nah, tapi kalau kebutuhannya adalah untuk processing daya ya, power processing ya, itu apa yang harus dihindari? Justru yang harus dihindari adalah resistor. Kenapa resistor dihindari? Tentu saja resistor ini kan memakan daya ya. Daya yang hilang di resistor menjadi panas. Sedangkan kita ingin konverter kita itu efisiensinya tinggi, artinya
daya yang hilang itu sedikit mungkin. Nah, kalau komponennya banyak resistor di situ, artinya banyak daya yang hilang menjadi panas ya di sini gitu. Kalau kapasitor boleh ya. Nah, di sini dia hanya menyimpan energi kemudian melepaskan lagi. Tidak ada yang dibuang menjadi panas. Idealnya ya. Walaupun sebetulnya semua device itu pasti memiliki sifat resistif juga ya. Tapi secara kalau idealnya ini oke ya. Kemudian komponen magnetik masih diperbolehkan ya untuk power processing. Kenapa? Ya karena ini pertama tidak ada kebutuhan untuk menghindari noise ya. Karena ini kan arus tinggi ya, arus tinggi daya. Tapi kita menghindari device linear ya. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Device linear itu efisiensinya rendah ya. Karena dia penurunannya secara linear ya. Nah, sebagai gantinya menggunakan mode switching ya. Dengan mode switching maka efisiensinya bisa lebih tinggi gitu ya. Oke, yang namanya switching ini ya asal katanya dari switch ya. Sebetulnya apa sebetulnya kenapa disebut switching ya? Karena di sini sebetulnya menggunakan sistem on dan off ya untuk mengkonversi tegangan ya. Jadi misalnya untuk menurunkan tegangan ya, menurunkan tegangan menggunakan switching itu dilakukan dengan cara on off sehingga rata-ratanya turun ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita rata-ratakan sinyalnya on off jadi setengahnya kan ya. Ya, setengahnya. Oke. Jadi penting kita bahas idealisasi dari switch ya. Oke, jadi kalau switch ini tertutup artinya short ya. Kalau short ya, kalau close ya. Kalau tertutup, switch tertutup artinya short. Kalau short maka tegangan di antara dua kaki ini ya, plus minus ini adalah nol ya, karena short ya. Ideal ya, ini switch ideal. Kalau di close artinya disambung, ini menjadi short ya. Daya nol. Nah, kalau switch open terbuka ya, maka arusnya nol ya. Kalau ini terbuka berarti kan tidak ada aliran listrik, maka arus nol. Nah, maka daya dari switch ya, ketika close karena tegangannya nol ya, arusnya berapapun maka dayanya nol ya. Nah, ketika switchnya open ya, terbuka, tegangannya berapapun karena arusnya nol ya, dayanya juga nol. Jadi pada switch ideal saat kondisi close maupun saat kondisi open itu dayanya nol. Artinya ideal switch ya, switch ideal ini mengonsumsi daya nol. Artinya kalau device converternya menggunakan switch, artinya di situ tidak ada daya yang hilang gitu ya.
Beda menggunakan resistor atau device linear transistor itu ya. Device linear itu kan tidak nol ya. Ada daya yang hilang. Kayak sebagai gambaran gini. Kalau ini ada DC-DC converter ya. Input misalnya 100 volt. Kemudian kita ingin outputnya adalah 50 volt. Dengan arus ya, saat ada beban 5 ohm ini adalah 10 ampere. Nah, kira-kira bagaimana kita merealisasikan sistem konverter ini? Nah, pertama kita bisa menggunakan pembagi tegangan ya. Jadi untuk menurunkan tegangan 100 menjadi 50 volt, ini kita bisa gunakan pembagi tegangan. Caranya adalah seperti ini. Di sini kita beri resistor juga. Kira-kira berapa resistor di sini biar tegangan keluarannya 50? Ya. Sama ya 5 ohm. Artinya apa? Artinya tegangan di resistor ini juga 50 volt ya. Arusnya 10 ampere, 10 ampere kali 50 volt, maka daya yang dimakan oleh resistor di sini adalah 500 watt. Artinya apa? Maka daya keluarannya 500 watt, tapi di sini ada daya yang hilang 500 watt. Dengan kata lain, efisiensi dari sistem menggunakan pembagi tegangan ini hanya 50%. Ya, efisiensi yang 50%. Nah, ini contoh penggunaan device linear. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan switching? Ini menggunakan device linear juga ya, menggunakan device linear. Artinya menggunakan transistor di sini. Kemudian di sini ada kontrol yang untuk mengatur arus basis. Arus basis dikontrol sehingga ini mengalirkan hanya 10 ampere gitu ya. Artinya di sini ada beda tegangan 50 volt yang dimakan oleh transistor. Ya, kurang lebih daya yang hilang juga 500 watt. Oke, menggunakan device linear seperti ini maupun seperti ini, ternyata lossnya tinggi ya, hampir separuh. Jadi efisiensinya hanya setengah ya. Nah, bagaimana bila kita menggunakan switch di sini? Oke ya. Kita punya di sini 100 volt sumbernya, kemudian di sini outputnya 50 volt. Kita bisa menggunakan switch di sini, kemudian kita kontrol switchnya untuk ke 1 dan kedua ya, secara bergantian 1 2 1 2 1 2. Maka tegangannya jadi seperti ini ya. Kalau ke 1 artinya kan mengalir kan, arus mengalir. Kalau kedua artinya tidak ada tegangan ya. Nah, tentu saja ini 100 volt tingginya, 100 volt 0, 100 volt 0 dan seterusnya ya, karena di switch.
Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita rata-ratakan ya, ini kan 100, 0, 100, 0. Kalau kita rata-ratakan, maka rata-ratanya adalah 50 volt. Oke. Sudah dapat gambaran bagaimana cara menggunakan switch ini untuk mendapatkan 50 volt ya. Jadi caranya dengan di on off kan, sehingga rata-ratanya menjadi 50 volt ya. 100 ini kan 100, kemudian 0, 100, 0. Kalau dirata-ratakan jadi 50. Jadi teknik dasar dari switching adalah seperti ini ya. Nah, kalau gitu, karena ini hanya menggunakan switch, ingat tadi ideal switch itu kan power loss-nya 0 ya, hampir 0. Jadi bisa dikatakan daya input dan daya outputnya ini hampir sama, atau efisiensinya kita sebut efisiensinya hampir 100% ya. Oke, nah tadi dikatakan bahwa untuk mendapatkan 50 volt dari sinyal kotak ini ya, karena on off ini oleh switch ya, itu dengan cara dirata-ratakan. Tentu saja merata-ratakan sinyalnya cara rangkaian listrik ya. Nah, dalam rangkaian listrik kita bisa melakukan perata-rataan ya, perata-rataan menggunakan filter low pass. Dengan menggunakan filter low pass, maka kita bisa dapat nilai rata-rata. Saya kira seperti itu ya, cara mendapatkan rata-rata. Nah, perlu diperhatikan di sini, filter low pass itu kan bisa kita buat menggunakan rangkaian resistor kapasitor ya. Tapi bisa juga kita menggunakan induktor kapasitor LC. Nah, kenapa kita menggunakan LC bukan menggunakan RC ya? Bukan menggunakan resistor dan kapasitor? Ingat tadi bahwa resistor itu salah satu device yang perlu kita hindari ya dalam membuat konverter. Sehingga pada komponen di sini yang kita gunakan adalah induktor ya sebagai low pass filternya ya. Induktor kapasitor sebagai low pass filternya. Nah, sehingga di sini tentu saja energi yang terbuang di induktor hampir tidak ada ya. Karena ini kan sebetulnya kumparan ya. Kumparan artinya hambatannya sangat-sangat kecil. Sedangkan kapasitor hanya menyimpan dan membuang ya, tidak mengubah energi menjadi panas ya. Idealnya tentu saja ya, idealnya. Sehingga induktor dan kapasitor hampir tidak ada daya yang dilepas menjadi panas ya. Kemudian di switch juga ya, tadi kalau dianggap ideal, daya yang terbuang 0 juga. Sehingga secara keseluruhan yang di dalam titik-titik ini ya, di dalam kotak titik-titik ini adalah device converter yang kita bangun, ternyata memiliki daya yang hilang ini yang sangat kecil. Sehingga daya keluarannya 500 watt, daya masukannya juga sekitar 500 watt juga. Artinya efisiensinya hampir 100% ya. Oke, tentunya ini akan kita bahas lebih detail ya terkait konverter ini. Konverter ini kita sebut sebagai buck converter ya, buck converter. Nah, ini sekilas saja ya untuk pendahuluan. Kita bahas sekilas, kira-kira seperti itulah ya kinerja dari device converter ya. Device converter berbasis switching ya.
Kelebihan utamanya adalah efisiensinya tinggi dan juga bentuk dan ukurannya kecil dan ringan. Oke, tentu saja buck converter ini umumnya lengkapnya ada feedback ya, ada feedback juga ada controllernya di sini. Selain ada buck converter, kalau tadi buck converter untuk menurunkan tegangan ya dari 100 volt menjadi 50 volt ya, di sini ada device lain yang justru digunakan untuk menaikkan tegangan ya. Kita namanya sebagai bus converter di sini ya, bus converter. Jadi ini digunakan untuk menaikkan tegangan. Kemudian ini device untuk membuat sinyal AC ya, dan seterusnya. Oke, kira-kira mungkin seperti itu ya untuk materi hari ini. Nah, ini ada contoh aplikasi ya, aplikasi buck converter dan bus converter di dalam laptop ya, laptop. Bahkan untuk pesawat luar angkasa juga ya. Ya. Ini ada converter juga ya. Mobil listrik juga ya perlu inverter dan converter. Inverter di sini artinya mengubah DC menjadi AC ya, karena menggunakan motor yang digunakan motor AC ya. Oke ya, kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.